Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-12 yang akan membahas tentang morfologi. Morfologi ini dalam bahasa Arab masuk dalam pembahasan materi ilmu sarf, di mana dalam morfologi ini dibahas apa yang menjadi pembentuk ataupun yang menjadi sebuah kata itu terjadi ya, pembentukan kata. Dalam morfologi ini memiliki makna secara umum adalah morfologi adalah ilmu bentuk kata yang merupakan cabang dari linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Jadi dalam kata itu juga memiliki bentuk-bentuk, sebagaimana dalam bahasa Arab di ilmu saraf itu, bahwa kata dasar ya, ada kata dasar dalam bahasa Arab itu yang jumlahnya 3 huruf, yaitu ada pada fi'il madhi ya misalnya. Kemudian jika fi'il mudhari itu sudah mendapatkan tambahan, karena di dalam karakter dari bahasa Arab itu adalah subjek dari sebuah kalimat itu menempel dalam fi'ilnya, sehingga di fi'il mudhari ini fa'ilnya ataupun subjeknya juga menempel. Baik di fi'il madhi pun demikian, namun yang berbeda adalah di kata dasar yang di fi'il madhi tadi, yaitu yang di dhamirnya huwa ya, dhamir fa'ala. Misalnya kataba, ghafara, nasara dan seterusnya ya. Jadi itu merupakan kata asli ya, kata dasar dalam bahasa Arab. Namun juga sebenarnya di fi'il madhi itu juga sudah menempel ya fa'ilnya di situ di fi'il madhi. Dia dhamirnya adalah huwa, walaupun di situ tidak tertulis, namun dhamir huwanya sudah menempel. Jadi kalau sudah mendapatkan tambahan dari kata itu sudah berubah maknanya. Misalnya tadi ghafara, misalnya ada istaghfara, sudah berubah maknanya. Kalau ghafara mengampuni, kalau istaghfara memohon ampun misalnya. Atau misalnya ada juga qabala ya, kalau qabala itu juga sudah jadi berubah maknanya karena sudah ada tambahan. Maka di morfologi ini juga membahas tentang perubahan-perubahan kata yang di dalam bahasa, yang dimana dalam bahasa Arab itu ada di ilmu saraf. Sedangkan morfologi pengertiannya ini menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Ada Ferhar di sini. Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Ramlan, ada morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Kemudian Nida, morfologi adalah suatu kajian tentang morfem dan penyusunan morfem dalam rangka pembentukan kata. Kemudian ada Kristal, morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Terakhir Bauer, ada morfologi membahas struktur internal bentuk kata. Jadi pada intinya adalah morfologi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, di mana satuan terkecil dari kata sudah tidak bisa terbagi lagi.
Jadi ada di dalam morfologi itu ada morfem ya, sebelum dia jadi kata itu ada morfem. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya harf, di mana dia belum bermakna ketika dia belum bertemu dengan kata lain. Misalnya min misalnya, atau fi ya. Agar misalnya suka raghiba fi dengan raghiba an, dengan adanya fi dengan an di situ mengubah arti. Raghiba fi artinya menyukai, raghiba an artinya membenci ya. Jadi ada satuan terkecil dari sebelum kata itu yang disebut dengan morfem ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya morfem ini bentuknya adalah dengan imbuannya, afiksasi, ada awalan, ada akhiran, ada sisipan dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis morfem dalam bahasa. Pengklasifikasiannya, jenis morfem ini terbagi dalam beberapa kriteria. Misalnya ada morfem kebebasannya, ada ketuanya, ada maknanya. Jadi misalnya tadi ada morfem yang terikat tadi ya, dia tidak memiliki makna kalau dia tidak terikat dengan kata yang lain. Atau misalnya alif tadi ya, dari qobala dengan qobala kan tadi ada tambahan alif. Nah, alif di sini kalau dia berdiri sendiri dia tidak bisa memiliki arti, tapi dia kalau masuk dengan menambahkan qaf tadi, qobala yuqabilu, dengan adanya alif tadi dia mengubah artinya. Tapi dia terikat, artinya dia tidak mempunyai makna kalau belum masuk. Adapun kemudian ada juga yang bebas ya, dalam artian dia sudah, walaupun dia tidak bertemu dengan yang lain, dia sudah berdiri sendiri ya. Morfem bebas ini termasuk adalah kata itu sendiri ya. Misalnya kataba tadi ya, menulis, dia sudah berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya jadi maktabah, misalnya jadi tempat, jadi perpustakaan, karena adanya tambahan mim di situ sebagai isim makan. Tapi kalau itu sudah antara morfem yang terikat dengan morfem bebas, itu digabung kalau maktabah. Sementara kalau yang morfem bebasnya dia tidak, walaupun dia tidak terikat dengan yang lain, tapi dia sudah memiliki makna, yaitu morfem bebas tadi, itu katabanya, kata kataba ya. Nah, hal itu tentunya semuanya berkaitan dengan makna ya, dengan tambahan tadi, dengan adanya morfem bebas, ada morfem terikat tadi, berkaitan dengan makna, saling mempengaruhi. Sini ya ada morfem bebas itu disebut free morfem. Dalam bahasa Inggris ada seperti book, on, was, dan fast, itu semua atas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain, itu disebut morfem bebas. Dia sudah mempunyai makna. Sementara morfem yang terikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa didekatkan pada morfem lain. Misalnya imbuan, afiksasi, me, di, pe, an, atau dalam bahasa Inggris ada il, on, ada i, fai, misalnya butter. Nah, ini yang disebut dengan morfem. Jadi ini merupakan satuan yang paling terkecil ya dalam morfologi. Itu adalah yang berupa imbuan tadi, di mana dia bisa mengubah menjadi makna yang berbeda. Dan satuan terbesarnya tentunya adalah ketika dia sudah jadi satu kata sendiri, berdiri sendiri menjadi satu kata sendiri. Itu adalah satuan terbesar dalam morfologi. Proses pembentukannya, selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata, atau bisa juga disebut sebagai proses morfologi. Kalau dalam bahasa Arab lebih detail lagi proses morfologinya ya, karena setiap kata itu ada bahkan wazan-wazannya banyak sekali. Ada fa'ala, kemudian ada fa'ala, ada
taf'ala, ada tafa'ala, ada istaf'ala, dan setiap wazan tadi dia mempunyai bentuk derivasi atau kata-kata turunannya. Misalnya fa'ala tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Sementara kalau fa'ala jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilan dan seterusnya. Ini kalau dalam bahasa Arab lebih detail lagi. Jadi kemudian dalam prosesnya. Selain itu ada juga karena misalnya ada kata yang prosesnya itu merupakan penciptaan kata baru ya, misalnya ada kata itu sudah diciptakan muncul ya, sebagaimana sifat dari bahasa itu dinamis, maka kemudian kadangkala ada kata-kata baru yang muncul. Ataupun prosesnya juga karena borrowing, karena dia meminjam istilah dari bahasa yang lain. Misalnya mobile jadi jawalah ya, dalam arti mobile, handphone jadi mahmul dan seterusnya ya. Ada komputer, itu merupakan borrowing ya, peminjaman. Ada juga yang proses lainnya adalah dari berbentuk sebagai kata menjemuk ya. Dia sudah lebih dari satu kata tapi dia belum jadi kalimat, dia masih satu makna ya. Itu misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada meja hijau, kacamata, rumah sakit, dan itu merupakan, ada juga bentuknya merupakan bentuk kata menjemuk. Dan yang keempat ada prosesnya karena imbuhan tadi ya, seperti saya jelaskan di bahasa Arab tadi, adanya sulasi, rubai ya, ada terus kemudian sampai sudasi itu ya, sampai 6. Kalau dalam bahasa Arab sampai 6 huruf itu maksimal imbuhan dari katanya. Belum lagi nanti kalau dipengaruhi oleh harf tadi, misalnya rogiba fi dan rogibaan dan seterusnya. Kemudian komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses morfologi, terdapat 4 komponen dalam proses pembentukan kata. Ada yang pertama, komponen yang pertama bentuk dasar dari kata tersebut. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada komponen alat pembentuk yang disebut dengan alat afiksasi atau reduplikasi ya, afiksasi imbuhan tadi. Makna gramatical dan kata atau hasil yang diperoleh dari proses morfologi adalah komponen lainnya dalam proses